Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Majelis Zikir Tarekat Naqsabandi Khalidiyah Al-Madiyah Nusantara wilayah Riau. Kali ini saya akan membahas tentang sunnah. Sebelum saya membahas, kencangkan sabuk pengaman. Turunkan ego. Dan coba dinalar secara logika. Di dalam Al-Quran tidak ada kata mengikuti Nabi. Cek di Google. Yang ada adalah mengikuti Allah dan Rasulnya. Tapi kebanyakan kita menganggap Nabi dan Rasul itu satu. Padahal presiden dengan Prabowo itu berbeda. Satu adalah jabatannya, satu orangnya. Demikian juga dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bin Abdullah manusia seperti kita. Ada yang setiap bernyawa pasti mati. Dan ada batas limitnya, ada masa expirednya. Tapi kalau Rasulullah itu adalah nur Allah itu sendiri. Rasulullah adalah sifat Allah atau utusan Allah. Itu sifatnya kodim. Rasulullah ada di balik tabir. Akhirat ada di sebalik dunia. Nah ini. Jadi siapa yang mau diikuti? Nabi. Ayo kita uji secara logika. Kalau kita mengikuti Nabi, apanya Nabi yang mau diikutin? Makan dengan 3 jari. Di Arab saat itu yang dimakan buah kurma. Kalau kita ambil dengan cakar gini, itu rakus namanya. Terus apanya lagi? Jenggot panjang. Ingat, setiap cerita di dalam buku-buku komik atau cerita-cerita tentang Nabi Muhammad tidak pernah ditampilkan wajahnya. Ini pakai sabuk pengaman, pakai logika kita. Apakah kamu pernah melihat fotonya atau gambarnya? Nah, disinilah kita kalau yang mau menalar secara akalnya dipakai, itu dia akan memberontak. Bagaimana cara mengikuti barangnya tidak ada yang mau dicontoh? Katanya mengikuti. Mengikuti tentu ada yang diikuti. Mencontoh tentu ada yang dicontoh. Sementara contohnya tidak ada. Ini sulit kita menjelaskan bagi orang-orang yang sudah terdogma dengan cerita yang diceritakan. Akhirnya halusinasi. Dengan cara dia sendiri. Mengikuti seluruh apa yang dilakukan Nabi. Apa kamu sanggup? Apa kita sisa?
Ya kalau cuman istrinya banyak bisa lah. Ya kalau cingkrang ke celana atau memanjangkan jenggot itu gampang. Tapi saat hidup miskin, tidak punya rumah, tidur hanya di daun atau di pelupa kurma, apakah kamu sanggup? Nah, makanya yang mengikuti Nabi ya sahabat. Karena apa yang dilihat dan didengarnya nyata, tidak berhalusinasi. Kalau zaman sekarang, kalau orang yang udah masuk ke dimensi, itu kami menganggapnya itu adalah sebuah karnaval. Contoh saya mau meniru pangeran Diponegoro, pakai sorban, pakai baju gamis dalam. Apakah saya mengikuti pangeran Diponegoro? Tentu tidak. Paling ya namanya karnaval gitu. Jadi yang kita ikuti itu adalah budayanya, bukan sunnahnya. Kalau sunnah itu tidak ada sunnah Nabi, tapi mentaati Nabi. Tapi di An-Nisa 59, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Yang membuat hadis ini adalah Nabi Muhammad. Kenapa pakai minkum, ulil amri minkum? Seharusnya kalau menaati Nabi, taati Allah, taati Rasul, dan Nabi. Ini Nabi sendiri menulisnya ulil amri minkum. Orang yang dikuasai di antaramu, di kaummu sendiri. Supaya kita jangan bernostalgia spiritual. Sementara agama itu adalah teknologi canggih. Ini akan banyak orang membantah saya kalau saya menyampaikan, tapi saya tidak memakai dalil dan hadis, cuman saya menalar secara logika saya aja. Tapi kalau untuk tidak ditemukan dalam Al-Quran bisa dicek. Zaman sekarang di LGBT bisa, di Google juga bisa. Apa-apa yang kita tahu. Karena Nabi dengan Rasul itu berbeda. Rasul ada setiap zaman. Dia sifatnya qadim. Bahkan belum ada Nabi Adam pun Rasulullah sudah ada. Nabi Adam pun ditiupkan roh sama Allah. Dia mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti Rasulullah sudah ada. Nabi Muhammad pun sholat juga demikian. Dia saat awal dan saat akhir dia selalu menunjuk ke depan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan Nabi Muhammad katanya. Nabi Muhammad sendiri mengimami Rasulullah. Bahkan dunia ini hancur, yang baharu ini hancur, Rasulullah tetap ada. Sebelum dunia ada, Rasulullah sudah ada. Bahkan dunia ini hancur, Rasulullah tetap ada. Karena Rasulullah adalah utusan Allah. Nurnya Allah. Fi'il sifatnya Allah atau utusannya Allah. Akan ada selalu di setiap zaman. Cuman di akhir zaman tidak lagi disebut Rasul. Tapi disebut al-ulama warasatul anbiya atau ulil amri minkum atau waliyam mursidah. Tugasnya sama-sama kekasih Allah. Ilahi anta maksudi wa ridho kamalubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.